Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kali kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di Rukol Diseminasi Budaya Positif. Tidak lupa selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga acara malam ini dapat berjalan dengan lancar dan untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Hikmawati dari SMP Negeri 1 Bulukumba, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bulukumba. Saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Iya. Kemudian di sini ada fasilitator saya, Pak Labiri MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Eka MSPD. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau suatu pembiasaan yang berpihak pada murid yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Di budaya positif terdapat beberapa bagian. Ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian disiplin positif, perubahan paradigma belajar, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan posisi kontrol. Ini adalah bagian dari budaya positif. Kemudian di sini ada pernyataan apakah ibu bapak setuju atau tidak setuju. 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Hukuman positif seperti membaca dan membersihkan kelas dapat membentuk kedisiplinan anak. 3. Adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Kemudian yang keempat, pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini kita sebagai guru, apakah dengan pernyataan-pernyataan ini, apakah kita setuju atau tidak? Dari Bapak Ibu, ketika nanti berhadapan dengan situasi seperti ini, apakah kita setuju atau tidak dengan pemberian hukuman, apakah dapat mendisiplinkan anak atau bagaimana? Setuju pemberian hukuman. Iya, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru ada yang setuju atau ada yang belum, karena kita juga memang harus melihat situasi dan kondisi yang ada di sekolah kita masing-masing. Kemudian lanjut, di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara itu menurut KHD, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup, tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi nanti kita akan juga menerapkan apa dari filosofi Ki Hajar Dewantara ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita nanti, seperti itu. Kemudian lanjut, perubahan paradigma. Perubahan paradigma, ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. 1. Ambillah sepotong kertas yang ditulis rahasia Anda, kemudian remas dan genggamlah. Kedua, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepal tangan Anda.
teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelintik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepal tangan Anda. Di sini sebagai paradigma, apakah teman kita berhasil atau tidak dengan segala cara yang dilakukan? Apakah kita tetap mengempal tangan kita atau tidak? Disinilah adanya perubahan paradigma, bagaimana cara kita untuk mengubah paradigma belajar itu dengan mencoba segala sesuatu yang apakah berhasil atau tidak dengan cara-cara ini. Apakah dengan membujuk atau menghardik, mengintimidasi atau memarahi, menggoda atau menggelinting. Inilah yang kita akan lakukan dengan adanya perubahan paradigma belajar. Kemudian lanjut, di sini masih dengan perubahan paradigma belajar, apakah Anda membuka kepal tangan Anda yang tadi? Apakah apa alasannya? Misalkan kenapa kalian membuka? Kemudian apakah Anda menutup kepal tangan Anda? Apa alasannya? Apakah ketika kita tidak mau membukanya? Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepal tangan? Mungkin ada dari bapak-bapak ibu yang bisa memberikan alasan, siapa yang bisa memberikan alasannya kenapa saya membuka kepal tangan saya atau kenapa saya tetap menutup kepal tangan saya. Mungkin ada dari bapak-bapak atau ibu guru hebat yang bisa memberikan alasannya. Ada bapak ibu yang bisa memberikan alasan kenapa bisa membuka atau dia tetap menutup. Mungkin ada alasan tertentu yang bisa diungkapkan agar kita bisa, apakah memang dia ada, apakah siapa yang mengendalikan di sini? Coba saya persilakan kepada Andi Siswati. Terima kasih Ibu Hikmah. Kalau saya memilih menutup, kenapa? Karena bagi saya apa yang saya kepal di tangan itu merupakan sesuatu hal yang saya tidak bisa bagi. Dalam hal ini merupakan rahasia atau yang memang dasarnya tidak bisa dibagi dan memang itu milik kita pribadi. Sekalipun saya mendapatkan ancaman, intimidasi dari siapapun. Intinya saya akan mempertahankan apa yang menjadi hak saya dan apa yang menjadi keyakinan saya. Saya kira itu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Andi Siswati. Mungkin ada yang dari teman, dari Bapak guru hebat yang lain yang bisa memberikan pemikirannya dengan perubahan paradigma belajar yang ada sekarang. Kalau tidak ada, kita akan lanjut di slide berikutnya, yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini di perubahan paradigma belajar ada dua, yaitu stimulus respon dengan teori kontrol. Di stimulus respon adalah realitas atau kebutuhan kita bersama. Kemudian di teori kontrolnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini, dari perubahan paradigma belajar, ada dua stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi kita melihat saja situasi mana yang kita akan lakukan. Apakah kita masuk di stimulus respon atau kita masuk di teori kontrol. Itu. Kemudian lanjut, perubahan paradigma belajar di sini
di stimulus respon ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini kalau orang lain bisa mengontrol saya, berarti kalau di teori kontrol tidak ada yang bisa mengontrol saya, kecuali diri saya sendiri. Mungkin seperti itu. Kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon lagi memaksa ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Berarti di sini memang kita harus berada di antara ini. Apakah kita berada di stimulus respon atau kita berada di teori kontrol, seperti itu. Lanjut. Jadi itu tadi ya. Sekarang kita masuk di disiplin positif. Di sini disiplin positif ada makna disiplin. Apa itu makna disiplin? Makna disiplin adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak orang lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi itulah apa yang dimaksud dengan kata disiplin diri. Kemudian disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang, orang lain yang dapat mendapat kepatuhan. Jadi di sini ada dua, ya. Jadi ada melalui disiplin, melalui tadi dengan disiplin diri. Kemudian ada melalui, kan ada dua ya, menurut dari Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada nilai disiplin yang kuat. Kemudian yang disiplin kedua, disiplin positif, itu ada makna disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini ada dua universal. Contohnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik itu. Jadi ada dua makna kata disiplin. Lanjut. Iya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi inilah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebagai pendidik harus juga mempunyai nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian disiplin positif itu dari nilai-nilai kebajikan universal terbagi atas beberapa bagian. Ada profil pelajar Pancasila. Lanjut. Di sini di profil pelajar Pancasila ada beberapa bagian. Ada bernalar kritis, mandiri,
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, bergotong royong, kemudian kreatif. Jadi ini nilai-nilai kebajikan universal masuk di dalamnya. Ini adalah profil Pancasila, pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila terbagi atas 6 bagian. Inilah yang kita akan lakukan nanti. Seperti apa kita nanti di depan peserta didik kita. Lanjut. Dari disiplin positif ini masih ada nilai-nilai kebajikan universal terbagi atas 2, ya. Ada yang toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari komitmen, percaya diri, kerjasama, kreativitas, kemudian ada empati, suara hati, kontrol diri, di mana ada rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Inilah semua termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian lanjut. Motivasi perilaku manusia. Yang mana di sini yang masuk motivasi perilaku manusia, yaitu sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Mungkin ada yang bisa memberikan sedikit masukan dari Bapak Ibu, apa yang membuat mereka sebagai guru untuk termotivasi untuk cepat datang di kelas, dia tepat waktu. Apakah ini menjadi memang motivasi mereka dari rumah atau motivasi mereka sebagai perilaku manusia yang punya tanggung jawab? Mungkin ada yang bisa memberikan masukan atau motivasi dari guru hebat. Ada yang bisa memberikan masukannya sebagai seorang guru? Bagaimana perasaan Anda saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu? Pasti kan ada perasaan bahwa saya itu tepat waktu datang karena saya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena saya ingin memberikan contoh kepada peserta didik saya bahwa saya harus tepat waktu datang di kelas. Mungkin seperti itu. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan apakah kita akan mendapatkan sesuatu dari kepala sekolah atau teman-teman bahwa dia selalu tepat waktu datang mengajar di kelas. Atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang mungkin memberikan motivasi kita, kenapa kita selalu berusaha hadir mengajar di kelas tepat waktu. Jadi motivasinya itu mungkin itu cuma yang 3 ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari, artinya ketidaknyamanan kita kepada teman-teman sejawat atau kepala sekolah dengan peserta didik, seperti itu. Atau untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri. Mungkin seperti itulah yang motivasi perilaku manusia sebagai seorang guru yang hadir tepat waktu di kelas. Kemudian lanjut. Lanjut ya, motivasi perilaku manusia yang lain ya. Di sini Anda misalkan Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sebagai seorang pendidik, misalkan saya pribadi, mungkin memang saya tidak ingin datang terlambat karena
saya sudah punya komitmen atau saya tidak ingin ditegur atau diberikan peringatan. Nah, dengan itu saya datang tepat waktu. Kemudian Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan, Anda dapat menghargai sebagai seorang peserta. Karena ini mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang lain. Nah, karena kenapa? Di sini kalau kita tepat waktu datang mengajar, itu akan juga menjadi contoh dari teman-teman kita. Ya, bahwa kita tepat waktu datang mengajar. Kemudian yang ketiga, ketika Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda ingin percaya bahwa tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai diri sendiri, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Karena kenapa? Ketika kita sebagai seorang pendidik selalu mengingatkan kepada siswa harus tepat waktu, ada di kelas atau di sekolah, sementara kita yang terlambat berarti kita juga menjadi pertimbangan bagi siswa kita. Guru saya selalu mengingatkan saya harus tepat waktu, tetapi mereka tidak pernah juga tepat waktu. Maka di sini kita memang ada pertimbangan apa yang harus kita lakukan, baik diri sendiri, kemudian kita ingin mengimbaskan ke peserta didik kita. Jadi di sini untuk menjadi orang yang menghargai waktu, ya jadi kita harus menghargai diri sendiri. Jadi kita dulu menghargai diri kita, kemudian kita menghargai orang lain. Karena kalau kita tidak bisa menghargai diri kita, bagaimana kita bisa menghargai orang lain? Nah, seperti itu. Lanjut, hukuman atau konsekuensi. Di sini tindakan guru. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa memberikan sedikit umpan balik ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Iya, jadi ada di sini dua jawabannya, hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Hukuman ya, jadi ada dua jawaban ya. Hukuman atau konsekuensi. Kemudian lambat hadir di pelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Sekarang di sini ya. Jadi mungkin dari jawaban Bapak Guru hebat, mungkin kita akan lihat nanti apakah memang termasuk hukum. Kalau mencatat 1000 kali, apakah memang termasuk hukuman atau konsekuensi, gitu ya. Tapi saya yakin guru hebat pasti memahami apa tindakannya, apakah dia dari hukuman atau konsekuensi. Itu. Lanjut, hukuman dan penghargaan. Di sini ada 3 ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Iya. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Itu yang dimaksud dengan hukuman ya. Jadi kalau tiba-tiba ada terencana atau tidak tiba-tiba atau tidak terencana, itu adalah termasuk hukuman. Kedua, konsekuensi sudah terencana atau disepakati.
Jadi kalau misalkan ada kesepakatan yang sudah disepakati bersama, kemudian dia melanggar, berarti itu adalah masuk di konsekuensi. Kemudian ada yang ketiga, restitusi. Di mana restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari setiap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini ada 3 yang bisa kita lakukan, ada hukuman, atau ada konsekuensi, atau ada restitusi. Jadi ini adalah hukuman dan penghargaan ya Bapak Ibu guru hebat. Kemudian hukuman, dihukum oleh penghargaan. Di sini hukuman oleh penghargaan yaitu saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. ini adalah pernyataan dari dihukum oleh penghargaan. Jadi kita bisa misalkan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak. Mungkin Bapak guru hebat sering melakukan seperti itu agar mereka bisa berperilaku bertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Misalkan siapa yang rajin mengerjakan tugas akan saya memberikan hadiah seperti itu. Lanjut. Di sini ada dari penghargaan sama dengan hukuman, ada berapa bagian ya? Ada pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Jadi hukuman itu ada, penghargaan itu ada berjangka panjang atau berjangka pendek. Kemudian ada penghargaan itu tidak efektif. Apakah penghargaan itu tidak efektif? Atau penghargaan itu merusak hubungan? Atau penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi di sini ada 4 efek dari penghargaan sama dengan hukuman. Apakah ketika kita memberikan penghargaan, apakah sama dengan hukuman yang kita terapkan ya? Jadi mungkin bisa kita lakukan atau bisa juga kita tidak melakukan penghargaan itu, karena kalau misalkan memang ada efeknya ya tidak usah. Tetapi kalau misalkan tidak berefek maka bisa kita melakukan penghargaan itu. Lanjut. Kemudian penghargaan itu apakah penghargaan sama dengan hukuman? Karena ada 3. Apakah penghargaan itu bisa menurunkan kualitas atau penghargaan itu mematikan kreativitas dan penghargaan itu bisa menjadi menghukum. Jadi di sini kita lihat saja kondisi di dalam lingkungan kita. Ketika kita memberikan penghargaan, apakah ini bisa menurunkan kualitasnya atau bisa mematikan kreativitasnya atau bisa menjadi penghargaan penghukum. Jadi di sini kita bisa melihat dulu situasinya. Karena jangan sampai kita melakukan ternyata dia menurunkan kualitas. Berarti penghargaan akan sama dengan hukuman seperti itu. Lanjut. Di sini ya saya akan menjelaskan sedikit yang mana yang dimaksud dengan penghargaan yang tidak efektif ya. Jadi kan ada tadi penghargaan itu ada menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas, ada juga penghargaan menghukum. Kemudian ada juga penghargaan yang mana itu yang tidak efektif, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan merusak hubungan, kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Sekarang saya akan mungkin akan menjelaskan sedikit apakah yang dimaksud dengan penghargaan tidak efektif agar kita tidak salah melangkah dalam melakukan sesuatu. Penghargaan tidak efektif yaitu jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu.
jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, itulah penghargaan yang tidak efektif karena di sini kita akan cenderung memberikan terus itu ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, yang mana dimaksud dengan penghargaan merusak hubungan? Yaitu ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dengan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi di sini juga penghargaan itu kita harus memberikan penghargaan jangan di depan orang banyak karena memang akan berefek. Contoh sehari-hari di kelas misalkan si A, kamu hebat. Pasti teman yang lain akan merasa, ini ibu cuma satu orang yang diberikan pujian atau ibu ini cuma memberikan satu penghargaan, maka mereka akan merasa iri. Kemudian lanjut, di sini ada juga jadi mungkin kita sebentar Bapak Ibu guru hebat akan memaknai atau akan berpikir yang mana saya harus lakukan. Penghargaan apa yang saya harus lakukan di depan anak-anak saya nantinya, di depan peserta didik saya. Kemudian di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita ingin menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung. Kalau saya sudah tidak diberikan penghargaan, saya tidak mau lagi termotivasi untuk belajar atau rajin ke sekolah seperti itu. Kemudian yang lanjut, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang mana di sini yang dimaksud penghargaan mengurangi ketepatan, di mana hasil anak-anak yang mendapatkan permen atau misalkan hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak dapat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya adalah benar. Nah, ini mengurangi ketepatan penghargaannya karena hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak. Nah, jika yang tidak mendapatkan dia jawabannya juga membandingkan anak-anak yang diberitahu jawabannya itu adalah benar. Nah, seperti itu. Lanjut, penghargaan itu menurunkan kualitas. Di sini hasil kerja menurun. Di sini karena penghargaan itu menurunkan kualitas karena jangan sampai kita sudah tidak bisa memberikan penghargaan maka kinerjanya akan turun. Kadang kan kita lihat realita yang sehari-hari ya. Contohnya ketika kita sudah tidak memberikan misalkan penghargaan, misalkan ya seorang pekerja misalkan yang sehari-harinya adalah membersihkan sekolah, ketika kita sudah tidak memberikan penghargaan maka mereka itu akan menurunkan. Mungkin yang tadinya dia bekerja pagi dan sore, ketika kita sudah tidak memberikan penghargaan maka mungkin mereka cuma datang satu kali, yaitu cuma pada waktu pagi. Kemudian yang berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini ketepatan yaitu hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak dan tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya adalah benar. Kemudian yang terakhir, penghargaan menghukum. Di mana penghargaan menghukum adalah mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ini penghargaannya karena mungkin pada saat kita menyampaikan atau memberikan motivasi seperti itu. Jadi ada beberapa penghargaan ya Bapak Ibu guru hebat. Mungkin kita bisa membandingkan yang bagaimana yang bisa menuntung dan memotivasi peserta didik kita ke depannya. Lanjut, di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia juga itu mempunyai kebutuhan dasar. Di mana kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita
mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Disinilah ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ya, lanjut. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Ya, kebutuhan dasar manusia ada 1, bertahan hidup, kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih, ketiga, kebebasan, keempat, kesenangan, dan kelima, penguasaan. Itulah ada beberapa contoh, ada beberapa dari kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu guru hebat mungkin sudah memiliki semuanya dari kebutuhan dasar manusia itu yang 5 itu. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kemudian di sini ada contoh kasus yang bisa kita lihat di sini, di mana Ibu Dewi guru kelas 8-11 SMP Negeri 1 Bulukumba sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Girang, beberapa anak di kelas 8-11 telah datang padanya dan mengeluhkan girang yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika mereka di sini di kelasnya girang, beberapa anak di kelas 8-11 telah datang padanya dan mengeluhkan girang yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dewi, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan girang melakukan hal itu? Di sini dalam kasus girang di atas, ya, lanjut. Jadi di sini ada dalam kasus girang di atas, apabila jawaban girang kita ditanya oleh Ibu Dewi adalah karena dia lapar, ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh girang adalah kebutuhan untuk hidup, ya. Lanjut. Jadi di sini kan ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya, yang tadi Ibu. Jadi di sini girang ini mengambil makanan karena mereka tidak dibawakan bekal makan siang orang tuanya. Jadi berarti di sini girang adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, ya. Kemudian apabila girang menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena ia ingin merasakan temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi girang adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima kasih. Karena di sini, karena dengan adanya ini orang tua girang akan memberikan kebutuhan akan kasih sayangnya dan akhirnya girang juga berterima kasih, orang tuanya juga berterima kasih bahwa anak saya memang membutuhkan kasih sayang seperti itu. Kemudian jika girang menjawab dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka girang sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Jadi di sini kita bisa Bapak Ibu lihat dari slide ini dari kebutuhan dasar girang, ya. Lanjut. Bila girang menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan dia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka
berarti Giran sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Jadi nanti kita Bapak Ibu ketika menghadapi situasi seperti ini, kita lihat nih, oh dia ini siswaku berada di posisi ini. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Giran adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dengan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Giran sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi di sini ada 5. Jadi suatu saat nanti ketika kita menghadapi seorang siswa, maka kita lihat di sini kebutuhan apa yang dia lakukan. Itu apakah kebutuhan bertahan hidup, ataukah kebutuhan akan kasih sayang dan berterima kasih, atau kebutuhan akan kebebasan, atau kebutuhan akan kesenangan, atau kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Seperti itu. Lanjut. Di sini ada restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Yang mana restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, kita melihat studi kasus. Di sini, Anton sering terlambat datang ke sekolah. Dia tiba di sekolah saat jam 8.00 ke atas. Padahal pembelajaran dimulai pukul 07.30. Selain itu, Anton juga kadang lupa membawa buku maupun pulpen dengan alasan terburu-buru. Penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Anton? Mengapa? Mungkin ada dari guru Bapak hebat yang bisa memberikan jawaban atau bisa memberikan alasan kenapa Anton sering melakukan seperti ini. Ada yang bisa memberikan jawabannya atau memberikan tanggapannya atau memberikan masukannya. Kenapa Anton sering melakukan hal seperti itu, terlambat datang ke sekolah? Apakah penerapan disiplin yang dilakukan Anton ini termasuk di mana Bapak Ibu guru hebat? Ada yang bisa memberikan penerapan disiplin apa yang akan dilakukan Anton apa yang kita akan lakukan pada kasus Anton yang sering datang terlambat begitu. Misalkan setiap harinya kita sudah berada di kelas, sementara Antonnya baru masuk di kelas, sudah terlambat berapa menit ya, misalkan 30 menit. Apa guru hebat yang Anda lakukan? Menanyakan alasannya kenapa selalu terlambat. Setelah itu kita memberikan pernyataan seperti apa maunya, apa yang dia lakukan sampai dia tidak akan terlambat lagi. Iya, terima kasih Bu Andi Siswati. Semangat guru-guru hebatku. Kemudian lanjut. Di sini ada posisi kontrol. Ya. Di sini posisi kontrol ada Dean Kesson mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. Julian Gleiser. Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita di sini, kita akan berada di mana, di posisi mana di kelima kontrol tersebut. Jadi ada 5 posisi kontrol guru hebat, ya. Kemudian 1 di sini, 1 penghukum, guru penghukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang mana itu guru penghukum, ya.
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja bersalah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Inilah adalah guru penghukum. Jadi kalau guru penghukum itu dia akan memberikan kata-kata seperti itu, patuhi aturan saya atau awas kalau kamu melanggar. Atau kamu selalu saja bersalah. Inilah guru seperti ini dimasuk dengan guru penghukum. Karena cuma cara dia yang dia dianggap dia akan berhasil pembelajarannya. Seperti itu. Lanjut. Hasilnya dari guru penghukum ini adalah kemungkinan murid marah dan mendendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Inilah efek dari guru penghukum. Jadi itu guru anak-anak itu akan membawa sifatnya, dia akan kemungkinan marah atau dendam ketika kita melakukan seperti itu sama mereka. Lanjut, guru pembuat merasa bersalah. Yang mana di sini guru yang dimaksud pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak, Ibu harus memberitahu kamu ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kalau ini adalah guru pembuat merasa bersalah. Dengan kata-kata ini anak-anak akan merasa bahwa saya ini sudah mengecewakan. Berarti mungkin guru saya kecewa dengan apa yang saya lakukan. Dengan cara membuat merasa bersalah, hasilnya yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaannya tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi efeknya memang berbeda-beda Bapak Ibu guru hebat. Kalau penghukum hasilnya juga beda. Kalau cara guru merasa bersalah juga hasilnya berbeda. Lanjut. Guru sebagai teman. Yang mana dimaksud dengan guru sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid-murid melalui persuasi. Persuasi ya, atau situasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Mereka akan berkata,
Ayo bantulah demi Bapak Ibu ya. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya dan tidak mau lagi berusaha." Nah, ini adalah sebagai guru, guru sebagai teman. Dan hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lainnya dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi kita bisa melihat, Bapak Ibu guru hebat bisa melihat ketika ada guru sebagai teman, anak-anak itu akan akrab. Karena dia akan melakukan segala sesuatu yang disuruhkan oleh guru ini. Tetapi ketika guru si B yang melakukan, maka mereka tidak menghiraukan. Inilah efeknya kalau guru sebagai teman. Jadi siswa itu ada efeknya karena cuma memperlakukan satu guru. Dia tidak memperlakukan semua guru. Itu. Kemudian yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Yang mana dimaksud di sini guru sebagai pemantau adalah posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan sebagai pemantau yaitu, peraturan apa dan apa yang telah kamu lakukan? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi di sini misalkan kita sebagai pemantau, ini kita bisa melakukan mengandalkan menghitungkan atau catatan dengan data-data yang ada. Ternyata hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas dan di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Inilah hasil dari guru yang jadi pemantau hasilnya. Jadi memang berbeda-beda ya Bapak guru hebat. Sekarang bagaimana kalau guru sebagai manajer? Di sini posisi terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dia di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan berbuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Di sini hasil dari guru manajer, seorang manajer pun berkata, apa yang kita yakini kembali keyakinan kelas. Karena ada keyakinan kelas yang pernah kita buat. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Inilah tugas seorang manajer, bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mendapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ternyata hasil dari
guru manajer ini adalah murid menyadari dirinya, murid menyadari sendiri apa saja kesalahan yang telah dia lakukan atau keyakinan kelas yang dilanggar. Selain itu, murid juga dapat menemukan solusi sendiri atau permasalahannya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi inilah ada hasil dari seorang guru manajer. Jadi guru hebat, kita bisa memposisikan diri kita. Apakah kita sebagai guru manajer atau kita sebagai guru pemantau atau kita guru sebagai teman atau guru sebagai pembuat merasa bersalah dan guru sebagai penghukum. Nah, itu adalah posisi kontrol guru. Jadi ada 5 ya Bapak guru hebat. Nah, sekarang kita akan masuk ke keyakinan kelas. Belum, ada dulu motivasinya. Ya, jadi ada di sini motivasi. Ya, jadi kita akan masuk di mana ya. Nah, sekarang Ibu di sini ya kita akan lanjut masuk di keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja ini? Ya, jadi kita nanti di kelas nanti kita akan membuat keyakinan. Jadi Bapak guru hebat bisa membuat keyakinan apa yang kita akan lakukan. Di sini akan ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Di sini yang jadi ada 2 warna ya Bapak Ibu pembentukan keyakinan kelasnya. Jadi ada warna hijau tadi, ya. Kemudian yang kedua ya yang berwarna di kuning, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang tepat yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang ketiga, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah membuat keyakinan kelas, kita akan selalu memantau ya keyakinan yang pernah kita lakukan. Kemudian lanjut, keyakinan kelas 9 di sini ya. Jadi kelas 9 yang saya kebetulan saya mendapatkan sekarang perwalihan kelas 9. Jadi keyakinan kelas di 9 yang saya akan lakukan yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini adalah keyakinan kelas di kelas 9. Di sini ada Bapak Ibu guru hebat, kita lihat contoh yang tadi mungkin yang saya lakukan di kelas. Jadi di sini ada keyakinan kelas yang dia tempel, kemudian ada videonya ya. Di sini ada videonya. Itu mungkin bisa diputarkan Bu Eka. Ini ya. Tidak bisa karena PDF ini. Oh iya. Sekarang lanjut. Apa itu restitusi? Ya. Jadi restitusi itu adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah segitiga restitusi. Apakah ciri-ciri restitusi? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Sekarang, bagaimana tahapan penerapan segitiga restitusi? Di sini di segitiga restitusi ada 3, ya. Bagaimana tahapan penerapan segitiga restitusi? Yaitu ada menstabilkan identitas. Yang mana menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi praktik. Kemudian ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini ada 2. Murid akan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini adalah bagaimana tahapan penerapan segitiga restitusi. Ya. Bagaimana tahapan penerapan segitiga restitusi? 1. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita harus menyelesaikan ini. Ini adalah cara menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa yang kita lakukan ketika memvalidasi tindakan yang salah? Ada 3. 1, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang yang penting buatmu. Yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu adalah cara memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, di sini menanyakan keyakinan ada 4. 1, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Inilah bagaimana tahapan penerapan segitiga restitusi yang ada nanti di lingkungan kita. Kemudian di sini saya akan memberikan kesimpulan dari budaya positif.
Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan hal ini, diharapkan semua warga sekolah agar meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Dan jika suatu saat ada kondisi di mana murid tersebut tidak pantas atau melanggar keyakinan kelas, maka perlu dijalankan pendekatan disiplin positif yang bermakna restitusi. Mungkin inilah yang saya bisa paparkan dari diseminasi budaya positif. Mungkin ada masukan atau motivasi atau umpan balik dari guru-guru hebat kita, dan saya yakin dan percaya guru-guru hebat adalah guru masa depan untuk anak peserta didik kita. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk peserta didik kita di masa akan datang. Mungkin Bapak Guru hebat ada yang bisa memberikan motivasi dari pemaparan diseminasi budaya positif yang saya paparkan tadi. Ada dari teman-teman yang bisa memberikan masukan atau umpan balik dari yang apa yang saya paparkan. Nanti saya kasih tahu. Iya, dipersilakan kepada Ibu Andi Siswati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya hanya sedikit memberikan masukan atau umpan balik bahwa apa yang disampaikan tadi berupa paparan tentang budaya positif itu sudah sangat luar biasa dan memberikan pencerahan bagi kita sebagai calon guru penggerak yang notabene sebentar akan kita terapkan di sekolah, dan mudah-mudahan ini akan membantu kita untuk menjadikan pemimpin-pemimpin pembelajar ke depannya. Saya kira itu Ibu Hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Andi Siswati atas masukan dan motivasinya. Semoga kita menjadi pemimpin yang bijak untuk masa depan anak-anak kita. Mari kita tetap menjadi guru untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Ketika kelak kita jadi pemimpin, menjadilah pemimpin yang bijak. Terima kasih kepada teman-teman guru hebat atas waktunya yang telah diberikan untuk saya. Semoga bernilai ibadah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi jadi akan indah pada waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Alda? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat, sehat Bu. Minggu lalu kenapa lagi ketemu Alda, Dek? Iya Bu. Karena ini udah sibuk. Nah, begini ya, Alda, Ibu mendengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar ya sama Aisyah. Iya Bu, habisnya ngeselin. Kenapa? Soalnya tugas PR suka dicontek. Oh, wajarlah kamu seperti itu. Kalau Ibu di posisi kamu, Ibu juga merasa kesal karena perbuatan dia.
Saya mau marah ke Aisyah, Ibu. Oh, seperti itu. Pasti kita melakukan sesuatu karena ada alasannya. Kamu melakukan seperti itu ya. Aisyah selalu mengganggu kerjaan saya, Ibu. Wajarlah kalau begitu ibu masih menghargai tindakan kamu yang marah-marah terhadap Aisyah. Tapi kamu harus bisa mengendalikan emosi sampai tidak melakukan hal-hal yang buruk. Contohnya seperti memukul teman sesama. Kemudian menurut kamu tindakan kamu sampai marah-marah kepada Aisyah sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas kita? Belum, Ibu. Belum ya. Menurut kamu keyakinan apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati sesama teman. Menurut kamu menghormati sesama teman sesuatu keyakinan kelas yang penting? Penting, Ibu. Penting. Kalau penting, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Ibu. Alhamdulillah. Kira-kira kedepannya apa yang bisa kamu perbaiki pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar menahan amarah saya kalau teman saya mengganggu saya. Saya melapor ke guru BK atau ke wali kelas saya. Baik, betul sekali tindakan Nak Alda. Semua kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, tetap semangat belajar ya. Semoga apa yang terjadi hari ini tidak terulang lagi kedepannya bersama teman-teman di kelas ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Nak. Sama, Ibu.